Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih yang sudah hadir dan mendengarkan cerita dan juga menyimak dari kisah di channel Sunyi Sepi. Semoga bermanfaat dan menghibur untuk kita semuanya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman tentang seseorang yang pernah mendapati di tempat dia itu nongkrong, tempat dia itu sedang duduk di salah satu tempat makan. Ini mendapati satu kejadian horor, kejadian yang membuat dirinya itu penasaran, dan berulang-ulang kali ini dia itu datang lagi, tapi dengan maksud untuk memastikan kebenarannya. Nah, setelah apa yang disangkakan ini benar-benar terjadi, nah ini kisah ini baru saya angkat karena memang dari narasumber ini ya tujuannya agar tidak ada yang namanya sifat fitnah atau buruk sangka terhadap siapapun. Kisah ini menceritakan tentang seseorang, sebut saja namanya Edo. Edo ini berteman dengan salah satu sahabatnya yang bernama Arya. Nah, Edo sama Arya ini saat itu dia itu sedang kuliah. Dia kuliah di salah satu universitas di wilayah Yogyakarta. Nah, ketika itu dia itu sering nongkrong di salah satu tempat makan favoritnya yang memang dikenal itu ramai. Nah, yang namanya satu pesanan makanan itu dirasakan menurut Arya ataupun Edo itu rasanya itu benar-benar luar biasa. Mungkin kejadian awal tentang ketagihannya, kecanduannya Edo sama Arya datang ke situ itu tidak ada hal yang aneh. Tapi ketika Edo sama Arya ini memposting makanannya karena memang dikira makan itu layak untuk diberitakan, layak untuk dikasih tahu atau di-share ke orang lain, itu 1-2 kalinya itu tidak ada apa-apa. Tapi ketika dia posting dirinya itu menggunakan HP, nah itu ada sosok yang lain di belakang foto mereka. Nah, di belakang fotonya itu seperti ada pocong, tapi pocongnya itu berbeda seperti pocong yang biasanya, yang riasannya itu, mohon maaf saya bilang riasan, dengan mata yang hitam putih, tapi ini seperti ada semacam taring ataupun seperti apa ya, cula lah, seperti kerbau kayak gitu. Nah, ketika foto itu pertama kali dilihat oleh Edo sama Arya, Edo itu penasaran, ini apa? Kok ada di belakang kita berdua? Mencoba di foto 2-3 kali tidak ada apa-apa. Nah, di lain hari dia mencoba untuk foto lagi karena penasaran apakah benar di tempat dia nongkrong itu menggunakan penglaris ataukah hanyalah penampakan biasa. Dia mencoba mencari kebenaran tersebut dengan cara memfoto sekeliling, merekam videonya. Tapi tidak ada kejadian apa-apa. Nah, ini persangkaan itu kan tidak diviralkan karena itu mungkin satu penampakan yang biasa, karena hal yang wajar. Satu keramaian biasanya ada orang yang iseng. 1 bulan tidak ada apa-apa. Ketika saat hampir 2 bulan dia datang lagi karena memang setiap hari dia tuh nongkrong di situ, sering memviralkan, sering memberitakan menu makanan di situ itu memang sangat ramai. Tidak diviralkan, tidak diberitakan pun sangat ramai rest area atau tempat nongkrongnya Edo sama Arya ini. Nah, saat moto ini ternyata bukan cuma dia saja. Di salah satu tempat duduk yang lain itu sempat memfoto dirinya dengan temannya juga sama seperti apa yang di fotonya Edo sama Arya. Edo menghampiri orang tersebut. Mas, kenapa? Ini mas foto kok aneh. Di belakang saya ada pocong tapi bertanduk. Sementara giginya keluar bertaring. Ini pocong model apa? Mas, saya juga pernah kayak gitu. Ini kalau sampai tidak percaya,
Ini 1,5 bulan yang lalu. Fotonya sama. Loh, kok bisa sama kayak gini? Ini apa, Mas? Ya saya kurang tahu ini apa. Mulai bingung. Keduanya itu, apa jangan-jangan kita jangan seudon dulu, Mas. Kita jangan perlu seudon. Mungkin itu penampakan biasa. Di saat keduanya ini sedang membicarakan sosok tersebut, ini ternyata ada orang lain juga yang memfoto itu yang sama. Tapi posisinya itu berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama ada di belakang mereka, tapi kalau yang kedua ketika memfoto di tempat kasirnya, itu seperti ada di belakang kasir. Itu yang kedua. Nah itu sempat semua pengunjung, hampir semua pengunjung di situ, mungkin lebih dari 20 orang, itu sempat kaget. Karena apa? Rame-rame melihat foto yang ada dilihat Arya sama Edo dan juga di salah satunya. Karena salah satunya itu yang keduanya memfoto itu seorang wanita. Geger, ketakutan, ada hantu di belakang kasir, ada hantu. Nah itu membuat rumor itu hanya beredar tentang tempat mereka nongkrong itu hanya menjadi sepi karena kekhawatiran orang-orang fanatik, orang-orang yang memang cenderung takut dengan hal-hal gaib, apalagi dikaitkan dengan penglaris. Mereka tidak mau mampir di situ. Itu yang membuat warung makan atau tempat nongkrongnya Edo itu hanya sepi. Edo pun enggan mampir ke situ ya dikarenakan rumor itu sangat santer. Padahal cuman foto yang dilihat oleh seorang wanita tadi, tapi ada 3 kesaksian dari Edo sama Arya. Salah satu di meja yang lain dan ketiganya itu seorang wanita yang mau foto di belakang kasirnya. Semenjak kejadian itu warung tempat nongkrong itu sangat sepi. Itu hampir sebulan 2 bulan itu tidak ada pengunjung. Sempat tutup. Tapi setelah tutup ini 2 bulan kemudian warung makannya itu tiba-tiba seperti ada yang membedakan. Semua itu berubah. Berubah dalam bentuk apa? Orang-orang lain yang bukan biasanya nongkrong itu seperti tertarik ingin datang lagi ke situ. Karena pemilik warung yaitu Pak Ami. Pemilik warungnya itu yang dikenal Pak Ami di sini. Itu mencoba menampik apa yang mereka sangkakan tentang rumor kalau rumah makannya itu menggunakan penglaris. Diberitakan lewat orang-orang sekitar kalau itu ada orang yang jahil, ada orang yang iseng-iseng agar warung makannya atau tempat nongkrongnya Edo sama Arya itu sepi. Dan kenyataan itulah yang membuat Pak Am itu semakin kesulitan. Dia harus berusaha, akhirnya datang ke salah satu kiai meminta bantuannya agar apa sangkaan dari orang-orang sekitar, khususnya orang-orang kuliah, anak-anak kuliah itu biar datang kembali. Nah, Edo sama Arya pun menyaksikan di tempat tersebut itu seperti ada rombongan santri, orang-orang yang pakai baju sarung itu datang ke tempat warungnya Pak Ami itu seperti sedang membersihkan atau sedang menetralkan area tersebut. Karena ya rumor beredarnya kalau warungnya Pak Ami ini menggunakan penglaris, ya mungkin dengan caranya Pak Ami itu menggunakan atau memanggil para kiai dan santrinya untuk menetralkan warungnya. Nah semenjak itu warungnya ramai lagi. Tapi di balik ramainya warungnya Pak Ami itu beberapa bulan kemudian itu ada satu kejadian yang aneh. Satu kejadian yang secara mengejutkan menurut Edo sama Arya ini yang tidak disangka-sangka. Apakah ada kaitannya dengan sosok yang dinetralkan sama kiai sama santrinya kalau anaknya Pak Ami itu meninggal dunia dalam keadaan yang tidak wajar. Dia tertabrak mobil saat dia melintas di depan warungnya sendiri. Edo sama Arya sempat berpikir apakah itulah dampak saat orang berusaha melepaskan perjanjian dengan iblis. Tapi waktu itu Edo sama Arya itu tidak mau berpikir ke arah situ. Hanya sekilas saja dia berpikirnya itu kecelakaan tunggal. Tapi yang membuat aneh, bagaimana mungkin anak kecil yang usianya masih 11 tahun, masih SD, itu kok jalan dari tempat warung
atau tempat nongkrongnya Edo sama Arya, itu tempat warungnya Pak Ami, itu katanya keluar tanpa seperti ada bimbingan, seperti ada yang menggandeng. Dan ketika di tengah-tengah yang membuat aneh kabar beritanya itu, anak itu berhenti dengan sengaja agar dirinya itu tertabrak mobil. Nah itu seperti ada yang menarik. Nah kabar desas-desus tentang anaknya itu sebagai korban tumbal atau sebagai tumbal dari melepaskan perjanjian dengan iblis ataupun sebagai pengklarisan yang dilakukan Pak Ami, karena semenjak dinetralkan itu usahanya itu melejit sekali. Bukan cuma 1-2 orang, seluruh meja itu penuh dan silih berganti terus-terusan. Bukan cuma hanya penuh, ada yang rela memesan, antriannya itu sangat panjang. Tapi ada satu kejadian tentang anaknya yang meninggal. Edo sama Arya itu akhirnya mencari informasi kebenaran apakah ada kaitannya tentang anaknya yang meninggal itu, apakah ada kaitannya dengan melepaskan perjanjian dengan iblis, ataukah Pak Ami itu masih menggunakan bantuan lewat jin untuk usahanya itu lebih maju lagi. Kedua pertanyaan itu hanya ditanyakan sama Edo dan Arya ini ke orang pintar yang kebetulan salah satu temannya itu mengenal orang sekitar tempat dia kuliah. Itu memang dikenal sebagai praktisi dan juga seorang imam masjid. Nah dia hanya mempertanyakan, Pak mohon maaf, bukannya saya ikut campur, bukannya saya ingin penasaran atau ikut tahu, rasa ingin tahu saya terhadap urusan orang lain, tapi sebelumnya saya minta maaf. Apakah ada kaitannya tentang tempat nongkrong saya di Pak Ami dengan kejadian anaknya yang meninggal? Apakah ada kaitannya kalau Pak Ami itu masih bersekutu dengan iblis? Waktu Edo sama Arya itu menanyakan hal seperti itu ke Kiai ini, Pak Kiai itu sebenarnya enggan menjawab. Itu bukan urusan saya, tapi perlu kalian tahu saja, kata Pak Kiai ini. Yang namanya iblis, walaupun sudah dilepaskan, walaupun sudah kalah dalam pertarungan, itu tidak akan melepaskan begitu saja. Dia akan dendam. Itu satu. Dan yang kedua, seandainya orang yang bersekutu dengan iblis itu tidak akan secara gratis dia mendapatkan. Pasti ada timbal baliknya. Entah itu yang disayangi, yang berharga, termasuk apa? Ya anaknya, istrinya, ataupun jiwanya. Itu kadang diterima oleh para pelaku-pelaku pesugihan yang bersekutu dengan iblis. Jadi tidak ada sifat gratis. Semua itu ada timbal baliknya. Nah ini yang sampean tanyakan, kata Pak Kiai. Edo sama Arya, yang sampean tanyakan itu apakah ada kaitannya? Wallahu a'lam. Tapi setidaknya meninggalnya anaknya Pak Ami yang meninggal secara tidak wajar, seperti kabar beritanya itu ada yang menggandeng terus berhenti di tengah jalan, itu bisa jadi sosok iblis yang bisa menyerupai siapapun. Itu bisa masuk ke pikiran anak itu, bahkan bisa menjelma siapapun dan menggandeng anak itu dan melepaskan ketika ada di tengah jalan, yang membuat anak itu meninggal secara mendadak. Nah sebenarnya gimana Pak Kiai? Itu sudah saya jawab, kata Pak Kiai. Nah sebenarnya maksud saya kayak gini, kata Arya ini yang nanya. Terus sekarang kalau warungnya Pak Ami itu ramai sekali itu gimana? Apakah dia masih menggunakan penglaris? Kalaupun dia menggunakan penglaris atau tidak, itu urusan Pak Ami. Tapi sudah kalian lihat kalau anaknya sudah menjadi korban daripada dia demi kekayaan semata. Bisa kalian simpulkan sendiri tentang keanehan anaknya yang meninggal secara mendadak. Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Kiai ini, singkat ceritanya, Edo sama Arya ini mencoba mendatangi tempat dulu dia nongkrong, yaitu di tempatnya Pak Ami. Dia ingin membuktikan apakah benar Pak Ami itu sudah melepaskan perjanjiannya dengan iblis, ataukah dia itu masih menggunakan penglaris sebagai media agar usahanya laris, agar dia itu menjadi kaya raya. Itu setelah kematian anaknya Pak Ami. Ini rasa ingin tahunya keduanya itu memang
ya mungkin terlalu mendengar cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri, sehingga pikirannya itu terpacu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik ramainya usaha yang dijajakan oleh Pak Ami. Selama beberapa minggu Edo sama Arya mencari kebenaran, tidak ada jawaban. Tapi 3 bulan setelahnya itu mendapati kalau Pak Ami itu sakit-sakitan, dan sakitnya itu kabarnya itu tidak bisa dideteksi secara ilmu kedokteran. Dan Pak Ami pun akhirnya dalam keadaan terbaring di rumahnya, dan warungnya yang menjaga itu siapa? Istrinya sama pelayan-pelayannya. Jadi di dalam keadaan sakitnya warungnya Pak Ami itu masih buka, masih ramai. Tapi keadaan Pak Ami selama Edo sama Arya itu kuliah hampir 2 semester, Pak Ami itu dikabarkan hanya terbaring di kamarnya itu selama hampir 1 tahun lebih. Dan mungkin itu adalah bagian dari asyap yang sudah dilakukan oleh Pak Ami yang bersekutu dengan iblis. Yang berharga itu tidak akan dilepaskan begitu saja oleh iblis. Termasuk apa? Jiwa yang sehat itu diambil dengan cara membuat Pak Ami itu sakit. Mungkin kata Edo sama Arya, dari cerita ini semoga kita bisa ambil kesimpulan, bisa ambil hikmah dari pelajaran apa yang pernah dialami Edo sama Arya ini. Tentang kejadian-kejadian aneh, tentang anaknya Pak Ami yang meninggal secara mendadak, tentang ramainya warungnya Pak Ami, tentang rumor foto yang disebarluaskan, tentang Pak Ami sendiri yang sakit-sakitan itu selama 1 tahun yang tidak bisa sembuh, yang sejauh dia itu kuliah, selama dia kuliah di semester tersebut, itu mendapati kabar kalau Pak Ami itu masih di dalam kamar, hanya terbaring, tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positif dari setiap cerita yang saya sampaikan ini. Bila mana ada kata yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya agar channel Sunyi Sepi ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.